Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai berbagai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini Bapa, kami rindu membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan di dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amos pasal 9 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Tema renungan harian bagi kita pagi hari ini adalah Allah akan memulihkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita merasa kehidupan kita seperti reruntuhan? Mungkin mimpi kita hancur, harapan kita pupus, dan sukacita kita lenyap. Nabi Amos dalam bagian ini memberikan secerca harapan yang luar biasa bagi kita umat Tuhan. Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya, sama seperti Ia akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Demikian pula pun Ia membangun kehidupan kita. Amos adalah salah satu nabi kecil pada zaman Uzia Raja Yehuda ketika itu. Alkitab mencatat bahwa Amos seorang peternak domba dari daerah Tekoa dan pemungut buah arah hutan. Kemudian Allah memanggil Amos untuk menjadi seorang nabi dalam rangka menyatakan nubuatan Allah di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Salah satu nubuatan yang diterima oleh Amos daripada Tuhan adalah janji mengenai keselamatan yang akan diberikan bagi umat yang secara spesifik adalah bagi umat Israel, umat pilihannya. Sesuai dengan ayat 11 yang kita baca tadi. Namun saudara-saudara, kita memahami bahwa nubuatan itu tidak hanya mengacu bagi umat pilihan Allah atau Israel saja, tetapi juga bagi semua umat Tuhan, umat percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya di dalam Yesus Kristus saat ini. Kita dapat melihat bahwa hal yang sama pula kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 yang berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sehingga Bapak Ibu, sudah sangat jelas bagi kita bahwa akan tiba saat yang nanti Dia, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah, akan kembali memulihkan seluruh umat percaya kembali kepadanya. Segala yang rusak, segala yang roboh, baik secara tubuh jasmani, akan Tuhan pulihkan kembali di dalam kemenangan iman yang kekal. Melalui renungan di pagi hari ini, saya menyampaikan ada 3 hal penting yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Yang pertama, Allah setia pada janjinya. Meskipun umat Israel telah berbuat dosa dan berpaling daripadanya, janji pemulihan ini tetap teguh. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada setiap umat yang dikasihinya, termasuk bagi Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Hal yang kedua, pemulihan itu menyeluruh. Tuhan tidak hanya akan memperbaiki keadaan kita Bapak Ibu Saudara, Ia akan membangunkan kembali seperti di zaman dahulu kala. Ia berbicara tentang pemulihan yang sempurna, membawa kita kembali ke rencana awal Tuhan yang indah bagi kita. Hal yang ketiga,
Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita merasa lemah, putus asa, ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa. Ia sanggup membangun kembali apa yang telah hancur, dan Ia sanggup memulihkan kembali kita dari keterpurukan kita. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan bagi kita. Janjinya bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bahkan secara umum bagi seluruh umatnya di seluruh dunia. Yang setia, taat kepadanya, dan selalu mencari wajahnya setiap saat. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kami percaya sebagaimana Tuhan memulihkan umat Israel, demikian pula Engkau memulihkan kami dan menjaminkan keselamatan itu bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Inilah hidup kami hari ini, kegiatan aktivitas kami, bahkan apapun yang kami rencanakan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Umat Tuhan yang saat ini berada dalam keadaan sakit, lemah tubuh, atau mengalami berbagai pergumulan dan persoalan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban yang sempurna bagi kami Tuhan. Kau memberikan jawaban dan jalan keluar bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.